semuanya. Waduh, luar biasa banget. Apa kabarnya nih semuanya? Senang banget bisa sharing sama teman-teman semuanya. Apa kabar? Ya, apa namanya? Akhirnya seru banget. Saya akhirnya bikin lagi webinar akbar kita hari ini. Ya, dan bisa sharing sama teman-teman semuanya. Bersyukur banget. Semoga ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya. By the way, apakah suara saya kedengeran? Kalau suaranya kedengeran boleh komen. Hari ini selama sampai habis, materinya banyak sekali. Saya mau bagikan ke teman-teman. Udah lama banget gak sharing-sharing ini. Ada 70 slide. Ya, saya mau bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman ngerti, paham, dan omsetnya bisa meningkat luar biasa. Amin. Teman-teman juga saran saya bawa kertas sama pulpen karena akan banyak catatan buat Bapak Ibu semuanya supaya omset Bapak Ibu bisa meningkat dengan luar biasa. Ya, bisa mantap. Perkenalkan, nama saya Yeskel Jebua, saya penulis buku nasional bestseller Rocket Marketing, penulis buku Dikejar Duit dari Facebook dan WhatsApp, sales marketing coach, dan property developer. Gitu ya. Saya start dari nol dan ketika saya SMA, mama saya divonis dokter kanker stadium akut. Ya, divonis dokter kanker stadium akut di mana kankernya itu sudah sebesar kepala bayi di indung telur kanan, di indung telur kiri sudah sebesar bola tenis, dan itu adalah awal mula ya saya harus berjuang sendiri karena waktu itu belum ada BPJS dan jadi harus bayar-bayar sendiri, dan keluarga saya berjuang keras. Saya sendiri masih sekolah saat itu dan saya mulai jualan. Saya jualan dari jualan asongan, jualan air minum keliling, lalu saya mulai lagi naik kelas jadi jualan kaki lima gitu ya. Baru akhirnya saya menemukan ternyata bisa jualan online, dan saat itu saya jualan di beberapa tempat. Dulu cuma tempat jualan, forum jual beli Kaskus sama Toko Bagus yang sekarang jadi OLX. Ya, jadi saya jualan. Momentum penjualan saya meledak itu ketika saya jualan tas iPad, case iPad. Saya mulai jualan, suppliernya dari Bandung. Saya start dari dropshipper, naik jadi reseller, menstok puluhan, naik jadi agen waktu itu stok ratusan, lalu distributor stok ribuan, dan kirim ke beberapa kota di Indonesia, ke Medan, ke Malang, ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Itulah mulai saya start jualan online, dan dari saat itu di usia saya masih muda, dan akhirnya saya mulai banyak diundang di banyak kampus untuk sharing tentang bagaimana strategi jualan online. Di 2013 saya menjadi pembicara seminar bersama Mary Riana di 1.200 orang. 2014 saya menjadi pembicara seminar di 3.500 orang bersama Mary Riana, Tung Desem Waringin, James Gui. 2015 saya melaunch buku Rocket Marketing yang terjual 10.000 eksemplar dalam waktu 3 bulan. Di Car Free Day waktu itu launchingnya dihadiri puluhan ribu orang. Karena buku tersebut saya banyak diundang untuk sharing di perusahaan-perusahaan multinasional, Yamaha, Astra, ya Astra Group banyak sekali, di perbankan dan lain sebagainya. 2017 saya menjadi salah satu tim Presiden B.J. Habibie terkait crowdfunding R80, harusnya menjadi pesawat pertama milik Indonesia, pesawat pertama produksi Indonesia sendiri. Tapi sayangnya program ini terhenti seketika ketika Pak Habibie juga meninggal dunia. 2018 saya melaunch kelas online 100 senjata penjualan yang diikuti oleh puluhan ribu orang. Ya, karena keterbatasan waktu saya, akhirnya saya membuat kelas online. Saya nggak bisa workshop lagi, jadi saya membuat kelas online. Ada 100 video strategi penjualan yang biasanya orang harus hadir di workshop saya, bayar 5 juta per hari, per orang gitu ya. Dan akhirnya saya bikinkan videonya, saya dokumentasikan, saya bikinkan videonya di PowerPoint dan dihadiri oleh puluhan ribu orang, banyak banget yang ikut kelasnya. Saat itu saya jual di angka 497.000. Di 2019 saya melaunch buku Dikejar Duit dari Facebook dan WhatsApp. Ya, buku ini cuma 100-an halaman tapi penjualannya gila sekali ya, terjual 3.000 eksemplar dalam waktu singkat. Dan di 2020 di tengah pandemi saya mendapatkan certified Google Digital Garage terkait dengan Fundamental of Digital Marketing dari Google langsung. Ya, ini kehidupan saya. Sekarang saya lebih banyak fokus di properti.
mengembangkan satu project di Sulawesi Utara. Ya, pola yang saya bagikan kali ini adalah pola yang terbukti ampuh di tengah pandemi. Di start di project saya di properti juga jalan, start di industri kopi di istri saya juga jalan. Jadi saya yakin betul bahwa sebenarnya di pandemi ini kita bisa berhasil. Amin. Saya selalu yakinkan bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apapun yang terjadi, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu semua, tapi yang saya yakinkan satu hal, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita pasti jadi orang besar. Ya, kalau kita selalu mengatakan bahwa Tuhan kita Tuhan besar, harusnya kita juga jadi orang besar. Saya yakin itu, apapun keadaan Bapak Ibu sekarang. Saya selalu berpikir seperti ini. Ya, kalau saya belum jadi besar, kalau saya belum sukses, itu cuma karena dua hal. Saya belum tahu ilmunya dan belum punya mentornya. Ya, karena semua sukses itu meninggalkan jejak. Pasti ada orang yang sudah sukses, lebih sukses dari kita, sudah melewati banyak hal dari kita. Asal kita tahu ilmunya, kita tahu polanya, ada yang mentorin, pasti kita juga bisa berhasil. Saya doakan semua Bapak Ibu sukses. Amin. Ya, ada 3 tipe produk yang bisa dijual di online, yaitu 1, barang. Apa itu? Tas, baju, obat pelangsing. Nah, banyak orang berpikir jualan online itu adalah memindahkan yang dari offline ke online. Ya, nggak ada yang salah, betul juga banyak teman saya jadi miliarder dari menjual barang-barang di online, di sosial media, di marketplace dan lain sebagainya. Tapi online nggak hanya itu. Anda juga bisa membuat jasa, menjual jasa, buat website, jasa buat konten sosial media, itu juga income yang luar biasa. Dan itu cuma jasa, nggak perlu barang apapun. Yang ketiga, Anda juga bisa menjual produk digital, e-course, e-book, mentoring online, template design, NFT, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya usahanya Anda nggak punya modal, Pak? Yes, barang kan mesti ada modalnya dulu, mesti stok dulu. Kalau jasa saya nggak punya skillnya, produk digital saya nggak bingung bikinnya, bikin websitenya, bikin videonya, pusing. Tenang, kalau barang Anda kan bisa dropship. Sekarang kan banyak zamannya dropship, betul kan ya? Anda bisa menjualkan dulu, baru mendapatkan selisihnya. Kalau jasa, Anda bisa jadi makelar. Ya, jualin jasa teman Anda yang mungkin jago desain, agency, dan lain sebagainya. Anda juga bisa di produk digital, Anda bisa menjadi affiliate, menjualkan dulu produk digital orang lain, e-course orang lain, mentoring orang lain, dan lain sebagainya. Nah, tapi apapun bisnis Anda, strategi pertama yang paling penting adalah pastikan Anda pilih target market yang tepat. Catat baik-baik, perhatikan baik-baik, pastikan Anda mendengarkan webinar ini sampai selesai. Ya, yang pertama adalah pastikan Anda memilih target market yang tepat. Ya, harus tepat. Ya, pilih target marketnya harus tepat. Ya, contoh, banyak orang datang ke saya, Pak, saya jualan madu. Pertanyaan saya selalu sama. Yang pertama adalah target market Anda siapa? Nah, dia bilang, target market madu, Pak, dari bayi baru lahir sampai opa-opa, oma-oma, nenek-nenek, kakek-kakek itu bisa beli madu, bisa minum madu. Perhatikan baik-baik. Bedakan antara target market dengan konsumen. Itu dua hal yang berbeda. Coba lihat baik-baik. Ini ada susu, namanya susu SGM untuk 0 sampai 6 bulan. Ayo, saya mau minta interaksinya dari teman-teman semua. Ini sudah dapat sertifikat halal dari MUI. Ya, ini mengandung Kompli Nutri, produk formula bayi berbentuk bubuk, bukan merupakan produk steril. Harus perhatikan petunjuk penjelasan, berat bersihnya 1000 gram. Pertanyaan saya, siapa target market susu SGM ini? Ayo, siapa target market susu SGM? Coba komen. Hei, target marketnya bukan bayinya. Kenapa? Pertanyaan saya, bayi 0 sampai 6 bulan, apakah sudah bisa baca? Apakah bayi 0 sampai 6 bulan sudah bisa membedakan ini warna merah, ini warna hijau, bisa baca Kompli Nutri? No, konsumennya yang mengkonsumsi memang bayi. Tapi, ini dia yang menarik. Tapi, yang menjadi target marketnya adalah ibunya. Karena ibunya yang bisa baca. Kalau ini buat bayi, nggak usah pakai tulisan. Orang dia juga nggak bisa baca, betul nggak? Nah, makanya bedakan konsumen dengan target market. Hei, bedakan konsumen dengan target market. Ya, target market adalah orang yang mengambil keputusan
dan mempunyai kemampuan untuk membeli sebuah produk. Ya, contoh SGM ini target marketnya siapa? Ibunya atau orang tuanya termasuk bapaknya. Ya kan? Konsumennya siapa? Anaknya. Konsumen adalah orang yang mengkonsumsi produk. Tapi target market adalah orang yang mengambil keputusan dan memiliki kemampuan beli sebuah produk. Ya, itu jadi penting nih buat teman-teman ya. Jadi jangan salah target market. Target market bukan semua orang, tapi orang yang mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Nangkap sampai di sini? Yes, lanjut. Yang kedua, setelah Anda tahu target marketnya, optimasi sosial media Anda habis-habisan. Ya, sosial media sekarang banyak Pak. Yes, ada Facebook, Instagram, Telegram, ya, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ya, yang bisa Anda gunakan sebagai sosial media. Twitter. Yang mana yang lebih bagus sekarang? Jawabannya adalah semua bagus. Sampai hari ini saya tahu ada orang yang masih menghasilkan ratusan juta rupiah dari Twitter. Katanya Twitter udah nggak ngetren lagi. Loh, ada loh temanku ngasilin ratusan juta di Twitter. Ya kan? Wah, Facebook udah ketinggalan Pak. Sekarang zamannya TikTok. Wih, ada orang yang ngasilin duit masih ratusan juta dari Facebook. Ya. YouTube Pak, YouTube. Ya, ada juga orang yang menghasilkan dari YouTube. Ada juga orang yang menghasilkan dari TikTok. Ya, pada dasarnya semua sosial media yang masih aktif, masih ada orangnya, masih berpotensi untuk terjadi penjualan. Ya. Tetapi yang bikin banyak orang gak berhasil di sosial media adalah satu, gagal fokus. Makanya tips pertama untuk saya kepada Bapak Ibu adalah fokus dulu satu sosial media. Ya, kalau Anda mau gas Facebook, Facebook dulu gas. Instagram dulu digas. Mau Twitter dulu digas. YouTube, gas dulu YouTube. Jangan semuanya dimainkan. Kesalahan banyak newbie, pemain baru di dunia online, orang yang mungkin baru mau start atau mungkin masih income-nya cuma jutaan rupiah di dunia online adalah mereka mau coba semuanya. Wah, kayaknya Facebook bagus deh. Ya udah yuk belajar Facebook, kita cobain Facebook. Lama-lama katanya sekarang Instagram yang lebih bagus. Akhirnya coba Instagram. Ya, habis Instagram, katanya sekarang TikTok lu yang bagus, TikTok. Ya udah coba ke TikTok. Ternyata YouTube yang lebih bagus. Akhirnya YouTube. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang maksimal. Fokus dulu di satu target sosial media Anda. Anda mau main di Facebook boleh, main di Instagram gas boleh, ya main di TikTok boleh juga. Nangkep ya? Jadi fokus. Ya. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat coba komen dulu. Bermanfaat. Mantap. Siap. Bermanfaat. Bangun personal brand gila-gilaan. Syahrini sempat menjual ya mukena cuma 5.000 pieces sih. Tapi satu mukenanya harganya 3,5 juta. Mendapatkan omset 17,5 miliar cuma dari sosial media dan jualan mukena. Loh kok bisa? Kenapa? Ada orang yang jualan mukena mungkin harganya 100.000, ya kejual satu aja udah bagus banget. Loh kok bisa? Kenapa? Yang jualan siapa bos? Syahrini. Iya kan? Siapa yang menjual itu sangat penting di sosial media. Kita lihat Arif Muhammad menjualkan Nissan March. Nissan March ini harga secondnya cuma 90-an juta. Pas Arif Muhammad yang menjual dan dilelang harganya sampai di 500 juta, 5 kali lipat. Perbedaan di dunia online dan di dunia offline adalah satu. Di dunia offline kita harus bangun produk brand dulu, baru personal brand. Contoh misalnya, Anda udah makan kacang Garuda. Setiap mau nonton bola Anda beli kacang Garuda. Ke Alfamart beli kacang Garuda. Anda terus beli kacang Garuda, mungkin sudah makan lebih dari 1 ton, baru Anda tahu, oh ternyata pemiliknya ternyata pemiliknya itu adalah Pak Sudamek, ya kan begitu. Nah, kalau di dunia offline kita bangun produk brand dulu, kayaknya lebih asik kalau saya mukanya nampil ya. Nah, kalau di dunia offline kita bangun produk brand dulu, ya bangun produk brandnya dulu, baru nanti pemiliknya membangun personal brandnya. Di dunia online kebalik, kenapa? Karena sifatnya transaksinya online, mau nggak mau Anda bangun kepercayaan dengan si personal brandnya dulu. Setelah naik, apapun yang dia jual, otomatis brandnya naik. Makanya bagusnya adalah bangun personal brand.
Anda nggak perlu jadi artis. Hari ini juga saya bukan artis gitu ya. Walaupun Instagram saya followers puluhan ribu, walaupun saya bukan artis. Ya, Twitter saya 10.000 juga, walaupun bukan artis. YouTube saya ini subscriber 10.000 dan saya bukan artis gitu ya. Nah, kok bisa? Kuncinya cuma satu, sering-sering sharing di akun sosial media pribadi. Nah, ini terkait sama poin tadi. Jadi jangan cuma sering ngepost di akun jualannya, bos. Sharing-sharing juga di sosial media pribadi. Entah itu keseharian Anda, bagaimana proses Anda menjalani bisnis Anda. Misalnya mungkin Anda affiliate, baru dapat transferan komisi. Anda infokan dan lain sebagainya. Semakin sering Anda sharing di akun sosial media pribadi, orang semakin trust. Oh, ini ada orangnya ya. Ya kayak saya live seperti ini, lihat wajah saya, halo. Ya, orang semakin lebih trust. Kenapa? Ini orangnya ada. Seperti itu. Baru ketika kita menjual itu lebih gampang. Karena foundation of selling is trust. Bangun trust dulu dengan sering sharing. Itu kuncinya. Ya. Yang keempat, memaksimalkan hypnotic copywriting. Ya. Copywriting itu penting. Desain visual penting nggak? Penting, sangat penting. Karena otak kita memproses ribuan kali lipat lebih cepat dengan visual dibandingkan dengan hanya sekedar kata-kata. Tapi yang menjual itu kata-katanya, bos. Ya, desain itu ibarat SPG yang jualan bus. Ya, busnya misalnya namanya Sania. Ini SPG-nya. Widih, cantik-cantik, langsing. Waduh, bajunya bagus dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya Anda lagi pameran bus, dia pameran bus, Anda nanya sama dia, ini Sania harganya berapa? Bagusnya apa? Dia nggak bisa jawab. Sorry. Ya nggak jadi beli dong, ini cuma cakep doang. Itulah desain tanpa copywriting yang bagus. Ya kan? Makanya desain itu menarik perhatian, copywriting tugasnya membuat orang terkonversi menjadi pembeli. Nah, dalam copywriting perhatikan baik-baik, salah koma, salah semuanya. Karena copywriting itu sebuah pola bahasa. Kita harus perhatikan urut-urutannya. Kita harus perhatikan hooknya di mana, ya, dan lain sebagainya. Coba salah koma aja salah semua. Contoh kata ini, ya, saya kasih koma di setelah kata saya. Berarti bacanya gimana nih? Saya suka lihat anjing, betul? Ya, coba komanya saya geser ke sebelah abis kata suka. Saya suka lihat anjing. Wah, mantap. Coba saya geser lagi ke komanya setelah kata lihat. Saya suka lihat anjing. Jadi bahaya dong, ya toh ya. Lihat, kata-katanya sama, polanya sama, salah koma, salah semuanya. Makanya di copywriting itu harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Urut-urutannya, cara menjualnya, komanya bahkan harus diperhatikan. Setelah copywriting dan berhasil, apa yang kita lakukan? Bangun sales sistemnya. Karena orang yang berhasil adalah bukan hanya orang yang jago jualan, tapi jago membuat sistem penjualan. Ya, saya belum pernah lihat misalnya kayak Pak Haritanu gitu ya pidato. Ya oke, khusus hari ini Anda dapat promo untuk produk A, produk B, kan nggak pernah. Yo Bapak Ibu silakan beli, kan nggak pernah. Kita nggak pernah lihat Pak Khairul Tanjung masuk Trans TV gitu ya. Yo sekarang beli Transpak gitu, jualan gitu. Ya, saya tahu dia jago sekali jualan, jago negosiasi. Tapi dia membangun sistem penjualan sehingga banyak dia bisa mendapatkan income luar biasa. Bagaimana contohnya? Ini saya kasih tahu. Contoh. Yang harus Anda pikirkan bukan cuma dagang. Orang mau beli barang Anda posting, ada yang mau beli, dia WA, mau beli 1 pieces dong. Oke, minta nomor rekening, kasih nomor rekening. Ini harganya plus ongkos kirim, silakan transfer. Udah beli. No, yang harus dipikirkan adalah begini. Tadi kita fokus di Facebook, di sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Itu sudah mantap. Ya, itu sudah mantap. Ada yang mau beli, kita arahkan ke WA. Betul kan ya? Ini standar sekali. Dari WA pertanyaan saya, ketika orang udah WA udah nanya-nanya, berarti dia tertarik. Ada yang akhirnya beli, ada yang tidak beli. Pertanyaan saya, apa yang kita lakukan kalau orang beli? Apa yang kita lakukan ketika orang nggak jadi beli? Itu yang harus dipikirkan. Ketika orang beli, tawarkan paket upsell, tawarkan produk yang lebih mahal, tawarkan produk yang sudah dibundling. Nangkap?
itu tawarkan. Sehingga apa? Income Anda lebih besar. Setelah mereka upsell, mereka beli tidak beli, apa yang kita lakukan? Bagaimana bangun hubungan supaya orang ini bisa repeat order ke depannya. Setelah dia repeat order, yang harus Anda pikirkan bagaimana caranya dia ngajak teman-temannya dia juga beli ke kita. Karena customer dari referensi itu kemungkinan closingnya 6 kali lipat dibandingkan customer dari sosial media. Ya. Nah, yang nggak jadi beli apa yang kita lakukan? Diemin aja, follow up Pak, buat closing. No, Anda bisa tawarkan produk yang lebih murah di downsell, ya kan? Downsell juga nggak mau, udah dikasih produk lebih murah juga dia nggak mau. Tawarkan freebie, ya, kasih tips gratis, kasih apa? Kalau nggak bapak ibu bisa masuk aja ke grup WA kami. Di situ saya sering bagiin tips-tips supaya bapak ibu dapat pengetahuan yang lebih lanjut terkait dengan produk kami. Nangkep? Dari freebie itu akhirnya baru kita tawarin pembelian. Nangkep? Jadi dibikin skemanya baru Anda dapet. Nangkep sampai di sini? Jadi nggak sekedar jual beli, tapi harus dibangun sistemnya. Ya. Nangkep sampai di sini? Kira-kira, sampai di sini bermanfaat nggak nih? Saya punya workshop dulu namanya Rocket Marketing, itu 1 hari full membahas tentang strategi membuat sistem penjualan dari mencari lead sampai follow up, sampai bagaimana upsell, repeat order, referensi dan lain sebagainya. Itu harganya 5 juta rupiah. Alhamdulillah, puji Tuhan, setiap workshop kita batasi 30 orang dan total ratusan orang dari berbagai kota. Saya sempat di Jakarta hampir tiap minggu workshopnya waktu itu. Surabaya, sampai ratusan orang waktu itu, nggak bisa di Bendung, ya, di Makassar, di Medan juga ramai sekali, luar biasa. Ya, bermanfaat, bahaya, apa nih bahaya? Jadi jangan sekedar jualan, tapi harus membuat sistem penjualan. Yang keenam, baru bangun pasukan reseller. Jadi bangun pasukan reseller itu setelah, ya, perhatikan baik-baik. Setelah apa? Setelah Anda tahu target marketnya siapa, setelah Anda tahu sosial media mana yang empuk, setelah Anda bikin copywritingnya, setelah personal branding Anda terbangun, setelah Anda membuat sistem penjualan, baru bangun pasukan reseller. Baru pasukan reseller Anda akan kencang, ya. Nah, bagaimana supaya pasukan reseller Anda kencang? Ada 5 hal yang harus dibagikan. Pilih target marketnya yang tepat, optimasi, bangun personal brand, hypnotic copywriting, sales system. Nah, kok ini Pak 5? Iya. Jadi ketika ada orang mau jadi reseller Anda sudah bilang, nih target market kita ibu-ibu ya, umur sekian. Anda mainnya di sosial media, misalnya di Facebook, postingnya ini, gambarnya ini, tulisannya ini, besok postingnya ini, Anda kopas aja. Ya, cara bangun personal brandingnya, sharing-sharing aja ketika dapat order dan lain sebagainya. Copywritingnya ini saya kasih, kamu tinggal kopas saja. Ya, kalau ada yang beli, kamu tawarin paket. Kalau nggak ada yang beli, kamu downsell dan lain sebagainya. Resellernya tinggal menjalankannya saja. Ya, resellernya seneng lah, tinggal menjalankan sistem yang udah ada, dia dapat duit. Jadi yang harus dibagikan ke reseller adalah pemilihan target market yang tepat, optimasi sosial medianya di mana, postingannya apa aja, ya. Kalau misalnya Anda endorse artis, video endorse-nya juga kasih ke mereka, jadi mereka tinggal posting ulang. Bangun personal brand gila-gilaan, ya, memaksimalkan copywriting yang ampuh, Anda tinggal kasih ke mereka, mereka tinggal kopas. Sales sistemnya seperti apa, itu yang dibagikan. Yang ketujuh, ini yang penting juga, marketing langit. Ya, kita mesti tahu bahwa tugas kita berusaha. Dari 1 sampai 6 adalah tugasnya kita sebagai manusia, ikhtiar, berusaha. Tapi yang menentukan hasil ya tetap dari atas. Makanya kita mesti marketing langit. Banyak-banyak berbakti sama orang tua, sedekah, ya. Suami istri harus harmonis, akur. Ya, kesehatan jiwa kita juga harus terjaga, harus berpikir positif dan lain sebagainya, itu penting. Ya, ibadah-ibadah yang amalan-amalan yang harus diruntinkan, dijalankan. Ya, jadi ada 7 strategi meroketkan omset bisnis Anda, bisnis online Anda, apa aja? Udah nangkep semua apa aja?
Pemilihan target market yang tepat, optimasi sosial media, habis-habisan, baru bangun personal brand di sosial media tersebut, memaksimalkan hypnotic copywriting, bangun sales system, bangun pasukan reseller, dan marketing lah. Ngit, ini mau difoto-foto, boleh. Akhirnya bisa menyampaikan ilmu-ilmu ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau dipraktekin omsetnya meroket. Amin. Ya, kalau Anda perhatikan baik-baik ya, ketujuh ini sebenarnya step by step yang harus dilewatin. Kenapa banyak newbie? Newbie itu apa ya? Orang baru di dunia online gak berhasil. Kenapa? Karena belajarnya gak step by step. Contoh, dia belajar bagaimana bikin copywriting. Jago dia copywritingnya. Tapi sosmednya, friend FB-nya cuma 100. Ya, sampai gempor juga susah jualannya. Bener gak? Dia belajar bagaimana bikin pasukan reseller. Ya, dia bikin pasukan reseller, bikin penawaran, begini. Ya, copywriting dia aja masih hancur. Pas resellernya pakai lebih hancur lagi. Ya kan? Tetap harus step by step, bos. Ini nggak bisa dilangkahi. Makanya orang kalau belajar ini step by step, ya, itu dia baru matang ilmunya. Kalau dia belajar cuma satu persatu, susah. Ya, ketujuh ini adalah step by step. Anda pernah ikut e-course apapun, pasti membahas salah satu dari ketujuh ini. Tapi kenapa banyak orang tetap gagal? Karena dia belum paham level 1, udah naik ke level 2, udah naik ke level 3. Padahal level 1-nya aja belum selesai. Anggap ya, jadi memang harus step by step. Kelemahan di Indonesia adalah di dunia internet marketing dan lain sebagainya, jarang sekali orang yang mengajarkan step by step ini. Ya. Nangkep sampai di sini. Coba kalau yang nangkep komen, nangkep. Oke, nah banyak orang yang bertanya sama saya, Pak Yes, oke, ini webinarnya bermanfaat nih yang sekarang. Kalau saya mau dalemin 7 ini di mana? Boleh saya sharingkan program saya? Jujur aja, kalau Anda mau mintanya workshop seperti Rocket Marketing 1 hari full dari pagi sampai sore, masih ada yang nanya sampai hari ini. Pak Yes, Rocket Marketing workshopnya kapan dibuka lagi? Aduh, saya waktunya nggak ada, bos. Ya, untuk bikin workshop seperti itu, saya waktunya yang nggak ada. Saya ada program, boleh saya sharingkan program saya yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini materinya Anda bisa ulang terus-menerus, gak capek, ya kan? Anda bisa didengarkan kapanpun dan harganya sangat-sangat terjangkau. Boleh saya sharingkan programnya? Kalau banyak yang bilang boleh, saya akan sharingkan kepada teman-teman. Mantap. Ya, karena memang harus terus diulang-ulang, ya. Tony Robbins mengatakan guru dari segala keterampilan itu adalah pengulangan. Semakin sering diulang, semakin enak. Nah, oke, perhatikan baik-baik sampai habis. Ya, saya punya namanya e-course kelas online bernama 100 senjata penjualan, di mana saya bagikan 100 video strategi penjualan, ilmu daging semua, tanpa ada cuma embel-embel motivasi doang, nggak ada. Ya, ini 100 strategi yang saya saripatikan dari semua ilmu penjualan yang saya miliki. Ya, ini bahas tentang cara cepat naikin followers di Instagram, bagaimana caranya pembeli nggak jadi beli produk kita tapi malah tetap dapat duit kitanya, skakmat marketing, bagaimana bikin calon pelanggan mau beli produk kita saat itu juga, strategi saya untuk follow up calon pelanggan, strategi upselling yang maknyus, 4 tipe orang dan strategi penjualan yang cespleng, mindset menjual yang benar, strategi marketing langit, 3 copywriting saya yang paling nonjok, cara bangun personal branding, strategi dapat prospek dari Facebook padahal nggak jualan, strategi jualan lewat online untuk agent insurance atau leader network marketing juga ada ilmunya sendiri, dan masih banyak lagi. Ada 100-an lebih, bos, soalnya videonya. Ya, ini modul pertama, mindset fondasi penjualan, benang merahnya gimana, jualan itu transfer keyakinan, strateginya bagaimana, ya. Jadi jualan itu bukan transfer knowledge. Jadi makanya jangan fokus product knowledge, fokusnya adalah transfer keyakinan. Bagaimana select the target, pilih target market gimana, value lebih besar dari price gimana, beli hypnotic. 3 sistem penjualan dari guru-guru saya, dari J. Abraham, sistemnya, bangun sistemnya gimana, Brad Sugar gimana,
strategi saya sendiri di Rocket Marketing gimana. Bam, ini secara detail Rocket Marketing. Ini dulu orang mau ikut workshopnya bayar 5 jutaan. Ini saya sudah bikin dalam bentuk video, ada PowerPoint juga seperti ini, lebih detail cara upselling pertama gimana, upselling kedua, upselling ketiga, downsell tipe 1, 2, 3. Strategi long term marketing gimana biar orang repeat order, strategi biar crazy offer gimana, cara bikin referensi gimana, wah dan lain sebagainya. Itu udah saya bikin. Lalu juga strategi copywriting, urut-urutannya gimana, gimana pemilihan judul, bagaimana menuliskan benefit produk, bagaimana kontak bisnis, bahkan sampai nomor telepon WA yang bagus tuh apa. Ternyata bukan yang nomor cantik, tapi nomor yang menerima kita apa adanya. Wah, ada tuh. Ya, strategi membangun tim reseller gimana, bikin pendaftarannya gimana, marketing kit yang dikasih apa, kasih komisinya berapa, budget reward kalau mau dikasih berapa, contoh penawarannya dikasih juga. Kalau keuntungannya tipis, Pak ya saya reseller juga tapi mau resellerin lagi gimana, udah ada semua. Ya, strategi di sosial media gimana, bagaimana 1000 followers di Instagram, cara buat gambar promosi modal handphone, strategi di Facebook gimana, strategi di FB group gimana, itu udah ada semua. Personal brand, bangun personal brandnya gimana, 5 hal yang perlu disiapkan, bagaimana bikin sampai dapat penjualan besar, funneling, banyak orang bikin workshop funneling sampai jutaan, saya kasih tahu, bahkan langsung detail, case study-nya gimana, rekomendasi main sosial media, untuk Anda misalnya MLM itu gimana, agen asuransi gimana, property agent gimana, dropshipper gimana, reseller yang punya stok strateginya beda, affiliate strateginya beda, jualan produk digital. Product owner yang ingin mencari reseller itu berbeda strateginya dengan mereka yang jualan langsung produknya. Itu video tersendiri juga. Marketing langit, 3 inti jiwa, luruskan niat, bukan profit bersih, berbakti kepada orang tua. Itu juga saya berikan. Ini testimonial dari mereka yang udah ikut. Ini tanpa diminta mereka malah ngasih testimonialnya ya. Saya ketinggalan materiin, baru nerapin jurus satu jurus sudah kebanjiran order. Ini murid kurang ajar, dikasih video 100, nerapinya cuma 1. Ya bener-bener nih kurang asem. Untung closing, kebanjiran order. Selamat siang coach, ilmunya nendang banget. Saya praktekkan satu strategi, hasilnya nonjok pisan. Ada yang nyampe 7,5 juta per 6 jam dapat omset. Closing 1 lagi coach, dia closing 1,5 juta. Ini lagi, alhamdulillah kemarin closing 1 dari affiliate, komisi 200.000, padahal belum bangun personal brand. Closing lagi, main pakai FB Ads ya Pak, organik mas, dia pakai FB gratisan, pakai caranya saya, dapat klien bahkan sampai di Malaysia. Ini di grup 100 nyata penjualan ya. Lalu juga Pak Bagus Ulumuddin, ya closing lagi dapat 1 juta. Ini saya pakai jurus free product. Loh kok free product malah dapat transferan? Dia pakai strategi rocket marketing. Ini lagi, saya lupa ini pakai jurus apa coach nih, murid kurang asem ini. Ya thank you coach Yesiel Jebua, ilmunya sangat bermanfaat. Dia dari jualan satuan sampai sekarang jadinya jualannya karung-karungan. Ya, dan bersyukur banget di 2021 saya diliput majalah SWA terkait dengan 100 senjata penjualan dan akhirnya viral kemana-mana ya, makanya pakai fotonya 1 doang ya, dan masuk jadi People of the Week di Marketing Mix. Ini media untuk mereka marketing communication, biasanya untuk corporate global. Saya menjadi People of the Week di situ karena program ini 100 senjata penjualan. Masuk ke investor.id, ini investor daily sebenarnya, punyanya Lipo Group. Bahkan masuk ke Tempo, belajar strategi jualan di kelas online ya. Karena dianggap menginspirasi di tengah pandemi, membuat semangat orang untuk terus tumbuh positif di tengah pandemi. Harganya cuma 497.000 saja. Ya, banyak orang nanya berapa harganya 497, itu berarti apa? Berarti satu video nggak sampai 5.000 perak, padahal isinya ilmu. Siapa yang tertarik? Ya, Anda juga bisa buka di 100senjatapenjualan.com. Ya, memang harganya di bawahnya Anda akan lihat bahwa 497.000.
Siapa yang tertarik? Hanya Rp5.000 berarti per video, cuma Rp497.000. Anda bisa dapat ratusan videonya, semuanya strategi penjualan. Anda praktekin satu aja di bisnis Anda, bam, penjualannya meningkat. Anda praktekin ke semuanya, itu naiknya gila-gilaan. Ya, nah, itu bukan kata saya, itu kata murid-murid yang udah praktek, ribuan murid yang udah praktek. 1 tahun terakhir ini, 6 bulan terakhir ini aja lebih 2.000 orang yang ikut, ya. Anda cukup menginvestasikan 497.000 saja. Bayangkan Anda sudah dapat dengan 497 Anda sudah dapat strategi dan networking dengan ribuan peserta. Siapa yang tertarik? Mantap. Cuma sekali bayar, jadi ini nggak tahunan, cuma 497.000. Tertarik. Tertarik. Wah, dengar testimoni jadi tertarik. Cakep. Ya. Oke. Tertarik. Waduh, siap. Oke. Nah, ini memang kalau Anda ke 100senjatapenjualan.com harganya sekarang juga masih 497.000. Tapi saya menghargai teman-teman yang udah nonton hampir 1 jam ini bersama dengan saya. Kalau saya mau kasih harga spesial, siapa yang kepingin? Kalau saya kasih harga spesial sama teman-teman semuanya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik khusus untuk Anda karena saya menghargai Anda yang malam ini hadir. Tapi ini nggak bisa untuk semua orang ya. Nggak bisa untuk semua orang. Saya kasih harga lebih spesial dari 297.000. Nggak bisa untuk semua orang. Penawaran spesial khusus hari ini cuma 97.000. Anda dapat 100 video penjualan, strategi penjualan. Khusus untuk hanya 10 orang pertama yang daftar dan transfer langsung malam ini. Hanya 97.000 dengan kupon diskon. Ya, 97.000 ini harga spesial. Bayangin berarti satu video nggak sampai Rp1.000, padahal isinya ilmu strategi penjualan edan. Ya, cuma 97.000. Tapi ini khusus untuk kupon diskon. Mekanisme pendaftaran promo 97.000. Silakan hubungi orang yang mengajak Anda masuk ke webinar kita. Ya, hubungi orang yang masuk misalnya grup Kulwa, mungkin Anda diundang di grup Kulwa atau di webinar. Ya, Anda bisa hubungi orang-orang tersebut ya di grup Kulwa atau webinar ya. Anda hubungi orang tersebut, minta link pendaftaran plus kupon diskon 200.000. Ya, minta link pendaftaran plus kupon diskon 200.000 ya. Dari harga 297.000 minta dipromoin jadi cuma 97.000. Langsung mendaftar dan transfer saat ini juga. Jika Anda mendaftar dan transfer hari ini, Anda akan masuk ke grup khusus yang akan saya mentoring langsung dan tidak bisa diakses siapapun lagi ke depannya. Ya, Anda hubungi orang yang mengajak Anda masuk ke webinar, minta link pendaftaran plus kupon diskon 200.000 supaya Anda bisa langsung mendaftar dan transfer saat ini juga. Hanya 97.000, siapa cepat dia dapat. Plus untuk Anda yang daftar dan transfer hari ini, Anda bisa saya ajak untuk ikut bincang-bincang saya bersama dengan Ko Denny Santoso ya hari Minggu ini tanggal 13 Februari 2022 itu tentang framework untuk menjadi content creator yang profitable. Acara ini harusnya berbayar, tapi untuk Anda yang ikut dan daftar dengan promo 97.000 ya untuk 10 orang pertama, Anda gratis mengikuti bincang-bincang bisnis online bersama saya dengan Ko Denny Santoso. Ya, for information Anda kalau mau ikut workshopnya dia aja bayarnya 15 juta ya kan. Anda cuma bayar 97.000 gratis ikut bincang-bincang bisnis bersama kami. Ya, oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.